Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemahaman individu. Yang pertama, konsep pemahaman individu. Aktivitas utama seorang konselor dalam melakukan bimbingan dan konseling, yakni aktivitas yang dilakukan untuk membantu orang lain agar menjadi lebih optimal, dan jika dia sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, dia mampu menyelesaikannya. Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam kajian bimbingan konseling dan psikologi yang termasuk dalam lingkungan memahami individu. Ada tulisan yang menggunakan istilah assessment karena dalam aktivitasnya memahami individu menggunakan penilaian dan pengukuran. Istilah lain yang kerap digunakan adalah appraisal counseling, yang berarti kegiatan penaksiran dan pengukuran pada aspek-aspek dalam diri individu. Ada juga tulisan yang memakai istilah pemahaman individu yang tidak menggunakan pengukuran, penilaian, dan penaksiran, namun berisi dasar-dasar pemahaman terhadap diri individu. Kegiatan konseling meliputi berbagai macam layanan. Di antara layanan yang penting dilakukan di awal adalah pemahaman individu, yakni kegiatan mengumpulkan data untuk menelaah kebutuhan siswa dan mengukur serta menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka. Data yang terkumpul akan sangat menentukan jenis masalah yang dihadapi oleh individu tersebut, serta dapat ditentukan jenis layanan yang akan diberikan. Materi selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan individu. Problem-problem atau masalah yang dihadapi siswa merupakan hal yang penting yang harus diketahui dan difahami guru bimbingan dan konseling, karena persoalan yang dihadapi siswa dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, permasalahan atau problem merupakan starting point bagi guru atau pembimbing untuk melaksanakan konseling atau assessment. Guru BK diharapkan untuk mempunyai kemampuan dalam menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen, dan ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling. Dari tujuan identifikasi tersebut yaitu untuk mengetahui topik-topik materi pelajaran yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik, format materi sajian yang dibutuhkan peserta didik, permasalahan-permasalahan model sajian materi pelajaran yang efektif, dan topik materi pelajaran yang tepat untuk disajikan. Ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan individu, yakni yang pertama pengumpulan informasi, dan yang kedua mengidentifikasi kesenjangannya, yang ketiga analisis performance, yang keempat mengidentifikasi hambatan dan sumber, yang kelima mengidentifikasi karakteristik siswa. Analisis problem individu. Yang pertama, problem-problem individu adalah masalah pribadi yang dimasuki siswa berkaitan dengan cemas dan khawatir tentang suatu yang belum pasti, mudah marah atau tidak mampu mengendalikan diri, dan mudah lupa. Kemudian masalah belajar yang dominan diceritakan siswa yaitu untuk belajar teratur, sulit untuk memusatkan perhatian, dan kurangnya teliti dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, masalah sosial. Permasalahan sosial berhubungan dengan sering dikecewakan teman atau merasa diremehkan orang lain dan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Yang keempat yaitu masalah karir, yaitu permasalahan yang berhubungan dengan jurusan yang akan dipilih, persiapan karir, dan belum mengetahui bakat yang cocok untuk jabatan atau pekerjaan. Kemudian implikasi pemahaman individu dalam pembelajaran.
Bimbingan belajar atau bimbingan akademi adalah suatu bantuan diri bimbingan kepada individu atau siswa dalam hal menemukan cara belajar yang tepat dalam memilih program studi yang sesuai. Bimbingan dan konseling berkembang memfokuskan pada pembelajaran siswa. Konselor dapat dipandang sebagai spesialis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam pembelajaran dan memahami dunia dalam diri anak atau siswa.